Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So without further ado, lesson today in chapter 2 about application letter. Okay, I'm sure you realize that you've been already set on the 12th grade right now. Yeah, then you might continue to the college, or even some of you decide to get a job. Thus, you have to make the application requirement, which makes you must understand how to make an application letter. Moreover, nowadays, some companies ask their candidate to be fluently speaking English. Oh my god. You know that, right? Accept it or not, you have to adapt to this new era. You must know how to write an application letter in English language. I suggest you to be more focused and be serious to learn English. Without further ado, we will learn how to make an application letter in this section. Okay, first, to know about something and to learn about something new, or even this is not really new to you, I'm sure that you have to understand, you must know the definition about it first. So we will start with the definition of application letter. Okay? A letter of application is a business letter to apply a job, also known as a cover letter. Application letter is a document sent to provide additional information about your skills and experience. A letter of application or application letter typically provides detailed information on why you are qualified for the job you are applying for. Effective application letters explain the reason for your interest in the specific organization and identify your most relevant skills or experience. So, jadi maksudnya adalah surat lamaran adalah surat formal yang ditujukan untuk sebuah perusahaan atau sebuah institusi di mana mereka mencari kandidat untuk pekerja. Nah, kamu tentu seorang yang ingin melamar pekerjaan tersebut butuh surat formal untuk melamar pekerjaan tersebut, di mana surat tersebut adalah sebuah dokumen yang dikirimkan untuk memaparkan tentang informasi tentang diri kamu, keahlian kamu, atau bahkan pengalaman kamu, atau bahkan tentang pendidikan kamu. Inti dari surat ini adalah menyatakan mengapa kamu pantas untuk mendapatkan pekerjaan itu, mengapa kamu harus dipilih untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, dan mengapa kamu tertarik dengan pekerjaan tersebut, of course, ya kan? Dan of course that job is relevant to your skills or experience. Dan of course pekerjaan tersebut harus relevan dan sejalan dengan kemampuan dan pengalaman kamu, ya. Jadi, your application letter should let the employer know what position you are applying for, why the employer should select you from an interview, and how you will follow up. Jadi, surat lamaran kamu itu harus mengandung sesuatu supaya si pencari karyawan tersebut atau pencari pekerja tersebut tahu posisi apa yang ingin kamu lamar. Biasanya sebuah perusahaan menawarkan beberapa lowongan di beberapa bagian khusus, yaitu jadi kamu juga harus menyertakan mengapa seharusnya si pencari pekerja tersebut harus memilih kamu. Jadi apa kelebihan dari kamu tersebut, itu harus ada di dalam surat lamaran kamu. Next, we will talk about parts of application letter. Nah, jadi bagian-bagian inilah yang harus ada di
surat lamaran kamu. Yang pertama itu letterhead atau heading, yaitu kepala suratnya. Inside the letterhead contains the name of the company, the trademark of a company, type of company, full address, and also the symbol of the company. For example, Melissa Cake and Bakery, the central of various cakes and bakeries, Marisa Street, number 5, West Jakarta, and the post code. Ya. Contohnya begini, dalam heading itu ya, kepalanya itu yang pertama sekali itu harus ada alamat pengirim, tanggal, dan alamat perusahaan. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah alamat kamu sebagai pengirim ya. Nah, selanjutnya diikuti oleh tanggal dan diikuti oleh alamat lengkap perusahaan ya. Harus lengkap, jangan lupa. Next, ada the deadline atau baris tanggal ya. Jadi dalam bahasa Inggris, in English you can write some styles of writing the date. It is British and American. Jadi ada dua jenis style, gaya penulisan tanggal. Kalau yang British, ini tergantung kamu ingin mengikuti yang mana. Kalau yang British bisa ditulis seperti ini. Ini adalah gaya penulisan tanggal British style ya. January 2nd 2016 ya. Bulannya dulu, baru tanggal, diikuti dengan mark ini, second ya, second, first, and etc. third ya. Nah, kalau yang American style, dia tanggal dulu tanpa diikuti oleh mark second, first, and etc. Tanggal, lalu bulan January, 2016. Nah, beda kan? British style sama American style. Kedua ini bisa kamu gunakan, tergantung kamu lebih nyaman menggunakan yang mana. Ya. Next, the inside address. Jadi ada alamat dalam, maksudnya alamat dalam ini adalah alamat yang kamu tuju, orang yang kamu tuju, ya. Jadi ini seperti yang italic, garis miring ini. Yang kamu tuju adalah HRD, kalau bahasa Indonesia HRD-nya kan, Human Resources and Department-nya dari si perusahaan Melissa Cake and Bakery ini. Ini contohnya, ya. Jadi ini adalah inside address-nya. Oke, next. The salutation. Salutation itu seperti salam ya, salam, dan yang menunjukkan showing your respect to the recipient of your letter, ya. Salam itu bisa berupa Dear Sir, Dear Madam, Dear Mr. Bang Bang Bang, atau bisa diisi dengan nama belakang si penerima surat, Dear Mrs. or Miss, ya. Perbedaan Mrs. dan Miss sudah tahu kenapa. Kalau Mrs. dia itu adalah nona, tapi sudah jelas kalau statusnya adalah single. Kalau Miss itu adalah seorang nona juga, tapi seorang yang menyertakan julukannya ini adalah orang yang tidak ingin ditunjukkan statusnya sudah menikah atau belum, begitu ya, single or not. Oke. Contohnya di sini adalah Dear Sir or Madam, ya. Bisa Madam, bisa. Kalau Mr. and Mrs. ini harus diikuti oleh nama akhir si penerima surat. Oke. Next, the body of the letter. The body of the letter contains 3 parts. Ya, there is the first paragraph, the middle paragraphs, and the last paragraph. Jadi untuk paragraf yang di tengah atau paragraf kedua kamu bisa lebih dari satu paragraf. Jadi di sini middle paragraph atau middle paragraphs ya. Jadi di first paragraph, paragraf pertama itu kamu menuliskan why you were writing or mention the job you are applying for and where you found the listing. Ya, jadi paragraf pertama kamu menyatakan untuk apa surat itu ya. Of course, to apply a job vacancy ya. Jadi kamu ingin melamar sebuah pekerjaan, ya kan? Dan sertakan di situ di paragraf pertama ini dari mana kamu mendapatkan info lowongan pekerjaan tersebut. Nah, itu terletak di paragraf pertama. Di paragraf kedua, kamu bisa memaparkan ya, bisa lebih dari satu paragraf ya. Memaparkan tentang apa yang kamu tawarkan ke perusahaan tersebut ya.
menjelaskan semuanya tentang pendidikan kamu, tentang keahlian kamu, pengalaman, dan apa saja yang baik atau kelebihan-kelebihan kamu untuk sebuah pekerjaan yang cocok terhadap pekerjaan tersebut, tentunya ya. Nah, paragraf terakhir itu kamu menyatakan terima kasih kepada si perusahaan atau si yang bertugas, manajernya lah misalnya ya, untuk mempertimbangkan kamu untuk bergabung dengan perusahaan tersebut, untuk mengikuti interview misalnya ya. Next, selanjutnya adalah the complimentary. Nah, the complimentary ini adalah salam penutup ya. The way you close your letter, your application letter. Nah, jadi ada banyak sekali ternyata bentuk complimentary itu. Nah, the most formal complimentary for your application letter is here it is. Nah, ini adalah daftar yang bisa kamu gunakan untuk menutup surat kamu, ya. Nah, biasanya umumnya menggunakan sincerely or faithfully, ya. Tapi ini ada beberapa daftar yang ditambahkan yang bisa kamu gunakan. Nah, ini sebenarnya semuanya sama artinya, tapi ada level-level yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ya, kalau untuk surat formal ini adalah complimentary yang bisa kamu gunakan, apalagi di your application letter. Next. Nah, ternyata complimentary clause itu ada tipsnya juga bagaimana kita caranya memilih complimentary clause yang baik, ya. Jadi ada beberapa circumstance atau keadaan di mana kamu sebaiknya menggunakan complimentary yang ini, atau ada suatu keadaan di mana kamu harus menggunakan complimentary yang satu lagi, begitu misalnya. Jadi di sini katanya, choose which one to use based on how well you know the recipient and the circumstances behind your letter writing. No, I'm sorry. Nah, jadi katanya di sini pilih complimentary clause yang mana ketika kamu yang mana saja kamu bisa pilih, apa saja terserah kamu bisa pilih ketika keadaannya kamu sama-sama tahu dengan si penerima pekerja atau penerima karyawan tersebut, atau kamu dekat dengan manajernya, ya kan? Kamu bisa menggunakan sembarang complimentary clause, ya. Jadi di sini, nah ternyata with sincere appreciation and with gratitude itu untuk mengekspresikan kalau kamu memohon bantuan atau menunjukkan apresiasi kamu, rasa penghargaan terhadap orang lain, ya. Kalau misalnya application letter yang ini tadi lebih baik digunakan semuanya, ya. Nih, yang di atas yang terutama respectfully sampai yang yours truly atau yours sincerely, itu yang lebih baik digunakan, ya. Kalau yang ke bawah ini biasanya pada saat tertentu saja, certain circumstances, ya, tapi tetap dalam keadaan formal, ya kan. Nah, ini juga katanya very respectfully itu ternyata digunakan untuk kalau kita mengirim surat kepada orang-orang yang di dalam bagian militer, atau bisa disingkat dengan VR, very respectfully. Okay? Next, writing guidelines for job application letter. Nah, jadi ada tips juga dari Miss, ya, beberapa tips untuk menulis. Ini kalau di sini ini adalah apa ya, format untuk kamu mengetik surat lamaran kamu. Nah, ada beberapa yang paling penting, yaitu kamu tidak boleh menulis surat lamaran lebih dari 1 halaman, ya, harus tepat, singkat, padat. Nah, selanjutnya ada margin. Nah, margin itu bisa kamu buat kurang lebih 1 inci setiap sisinya, ya. Dan kamu harus menggunakan font itu, kalau nggak Times New Roman, Arial, atau Calibri, tapi di Indonesia itu lebih diutamakan Times New Roman, ya, dan harus 12 fontnya. Nah, kalau di
bahasa Inggris sendiri bisa menggunakan Times New Roman, Arial, atau Calibri. Itu bebas, dan bisa juga fontnya antara 10 sampai 12. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Oke? Oke, here is a figure atau contoh gambar yang bisa menggambarkan bagaimana sih susunan parts of application letter tadi, ya. Jadi yang pertama harus ada your address, ya. Harus ada your address. Ini contohnya your address. Nah, selanjutnya harus ada ini alamat dari si penerima atau alamat perusahaan. Ini dia contohnya. Di sini dia alamat perusahaan. Lalu tanggal. Nih, tanggal. Kamu seperti yang Miss bilang tadi, kamu bisa menggunakan British style or American style. Yang ini di sini contohnya adalah British style, ya. Selanjutnya greeting. Di sini greeting dear Mr. Pranada. Jadi menggunakan Mr. dan menggunakan nama belakang si penerima. Oke. The next is the first paragraph atau bisa kita buat introduction. Nah, ini dia bagian introduction-nya. Di sini dijelaskan I was so excited that my former colleague Ivan Santoso told me about your job opportunity as an administrative assistant. Di sini dia menjelaskan bahwa saya mendengar sebuah lowongan pekerjaan dan saya ingin melamar lowongan tersebut, ya kan? Di mana saya mendengarnya dari kolega saya bernama Ivan Santoso tersebut. Begitu kurang lebih. Next, main parts atau middle paragraph, ya, bisa lebih dari satu paragraf tadi Miss bilang. Di sini dia menjelaskan tentang pengalaman-pengalamannya, tentang kualifikasinya, tentang apa-apa saja pengalamannya dalam dunia pekerjaan. Nah, langsung ditutup dengan concluding comment atau the last paragraph, ya, yaitu tentang bagaimana kamu berharap untuk dihubungi untuk selanjutnya di interview. Di sini kamu menyertakan email, nomor HP, dan lain-lain. Lalu diikuti dengan I look forward to the opportunity to meet with you to discuss the qualification I will bring to your company. Jadi di sini kayak kamu menjual keahlian kamu. Saya harap perusahaan kalian bisa membeli keahlian saya untuk pekerjaan ini, ya. Thank you for your consideration. Terima kasih untuk pertimbangan Anda. Begitu ya kira-kira. Lalu ditutup dengan complimentary close, ya, atau di ending juga. Ini adalah dia menggunakan sincerely. Sincerely ini memang pada umumnya, ya, sincerely digunakan sebagai penutup surat lamaran pekerjaan, ya. Selanjutnya ditutup dengan tanda tangan dan nama kamu di sini. Dan ditandatangani di sini. Oke? Okay, dears, today that's all about our lesson about application letter. I think it is still easy for you to understand. So still, if you have you don't understand about this material, or you have any question to ask, please ask me, okay? Don't be afraid to ask me. So see you to the next lesson, dears. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.